Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Gus dan teman-teman. Perkenalkan saya Claudia Kalista dan anggota kelompok saya. Saya jenis Kusuma Juwantara. Saya Lutfi. Dan saya Vincent Giovanni. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Forecasting Confirmed Daily COVID-19 Cases in Malaysia Using ARIMA Model. Untuk menekan pandemi ini, Malaysia telah menerapkan beberapa strategi, diantaranya Movement Control Order, yang pertama kali diterapkan pada 18 Maret 2020. Peramalan tren kasus COVID-19 yang akurat sangat penting untuk sistem kesehatan dan dalam hal manajemen wabah dan perencanaan sumber daya. Pemodelan matematika dan statistik penyakit menular adalah alat yang efektif yang akan memungkinkan sistem kesehatan untuk mengantisipasi tren penyakit di masa depan. Deret waktu seperti model ARIMA telah banyak digunakan untuk memodelkan dan memperkirakan tren penyakit menular secara statistik. Model ARIMA lebih disukai dalam konteks ini karena cocok untuk penyelidikan efek jangka pendek dari penyakit menular akut dan merupakan model yang fleksibel. Model ARIMA telah digunakan dalam beberapa penelitian di Italia, Brazil, China, Iran, Thailand, dan Korea Selatan untuk meramalkan tren wabah COVID-19. Sehingga akan digunakan juga model ARIMA ini untuk meramalkan kasus COVID-19 dari data 18 April 2020 hingga 1 Mei 2020 di Malaysia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana meramalkan tren wabah COVID-19 di Malaysia dengan model ARIMA. Yang kedua, bagaimana cara meramalkan kasus COVID-19 bila parameter model yang menentukan dinamika penyakit tidak tersedia. Sehingga tujuan penelitian ini adalah menguraikan metode model ARIMA untuk meramalkan tren wabah COVID-19 di Malaysia. Dan yang kedua, menggunakan model ARIMA untuk meramalkan kasus COVID-19 dengan parameter model yang menentukan dinamika penyakit tidak tersedia. Selanjutnya, data yang kita pakai adalah data konfirmasi COVID-19 dan kasus aktifnya. Nah, ini kita ambil dari situs resmi MOH Malaysia dan juga situs resmi Universitas Johns Hopkins. Nah, data ini merupakan data dari tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 1 Mei 2020. Next. Nah, dari data tadi itu kita bagi dua. Yang pertama itu untuk tanggal 18 April 2020 sampai 1 Mei 2020 itu kita gunakan untuk kita akan prediksi data itu menggunakan model ARIMA dengan model covariat. Selanjutnya untuk data dari tanggal 22 Januari 2020 sampai 17 April 2020 itu kita gunakan untuk pelatihan dan validasi model. Nah, untuk pelatihan dan validasi model ini kita menggunakan 87 titik data. Nah, ini merupakan angka yang cukup banyak dan melebihi dari syarat minimum yang direkomendasikan yaitu 50 titik data. Nah, spesifikasi umum dari model ARIMA ini ada P yang merupakan order komponen autoregresif atau AR, D merupakan derajat diferensi dari waktu asli, dan Q merupakan order dari moving average atau MA. Next. Ada 3 tahap untuk penentuan model ARIMA dengan covariat itu. Yang pertama adalah kita identifikasi model tersebut dengan plot ACF dan fungsi autokorelasi parsial atau PACF untuk kita cek apakah model ARIMA itu stasioner atau tidak. Selanjutnya, kita estimasi parameter dengan analisis regresi multivariat. Dan terakhir, kita validasi modelnya. Next. Nah, data kasus harian COVID-19 itu kita gunakan untuk memperlihatkan noise dan kemencengan dengan cara menghitung variansinya. Nah, noise tersebut dapat kita hilangkan dengan 5 poin MA smoother, atau bisa kita sebut MA5. Ada 4 covariat untuk mengembangkan modelnya. Yang pertama ada kasus aktif harian Malaysia, negara bagian Malaysia, kawasan Malaysia, dan juga kasus aktif harian Singapura. Next. Nah, data untuk pelatihan dan validasi model tadi itu yang dari tanggal 22 Januari 2020 sampai 18 April 2020 itu kita bagi lagi menjadi 2. Nah, untuk yang pertama untuk 22 Januari 2020 sampai 31 Maret 2020 kita gunakan untuk pelatihan model, dan 1 April hingga 17 April 2020 itu kita gunakan untuk validasi model. Nah, model yang kita anggap cocok dengan data. Model yang kita anggap cocok itu apabila data yang diamati sama yang kita prediksi dengan model itu perbedaannya cukup kecil atau bisa kita bilang residualnya kecil. Selanjutnya, model dengan Bayesian Information Criterion atau BIC dan Mean Absolute Percentage Error atau MAPE itu
itu sebagai untuk acuan apakah model itu menghasilkan prediksi yang akurat. Semakin rendah nilai BIC dan MAPE-nya, maka semakin akurat model tersebut. Next. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ada 4 covariat. Nah, 4 covariat itu kita bisa cari dengan proses yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk mengembangkan model 5-point moving average. Nah, proses-proses tadi itu kita kerjakan dengan program SPSS. Untuk semua covariat ini, dia tidak memiliki sifat multikolineritas. Nah, itu kita tahu dari mana, kita uji dengan variance inflation factor atau VIF. Selanjutnya, kita akan uji model ARIMA dengan covariat dengan membandingkan perkiraan kasus COVID-19 dengan data aktual dengan menghitung indeks deviasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis. Dalam pelatihan model untuk estimasi model, fungsi autokorelasi atau ACF dan fungsi autokorelasi parsial atau PACF untuk mengecek kestasioneran pada kasus harian COVID-19 di Malaysia menunjukkan deret atau dataset tersebut tidak stasioner. Namun dengan menggunakan metode differencing, deret atau dataset tersebut bisa diubah menjadi stasioner seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Gambar 1 ini merupakan ACF dan PACF untuk ARIMA 010 yang dimana sudah digunakan metode differencing sehingga dataset atau deret tersebut sudah stasioner. Kemudian juga sudah divalidasi dengan menggunakan Augmented Dickey Fuller Test atau ADF yang dimana menunjukkan kumpulan data tersebut stasioner dengan uji statistik min 3,75 dan p-value 0,01. Next. Kemudian terdapat 5 model yang dikembangkan menggunakan berbagai kombinasi covariat independen seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Pada tabel 1 ini terdapat 5 model. Yang pertama, ARIMA 010 dengan covariat, yaitu kasus aktif di negara bagian dan distrik. Negara bagian dan distrik yang dimaksud adalah Selangor dan lembah pantai. Kemudian yang kedua ada ARIMA 115, dan yang ketiga ada ARIMA 115 dengan covariat kasus aktif. Kemudian yang keempat ada ARIMA 110 dengan covariat, yaitu kasus aktif di negara tetangga. Negara tetangga yang dimaksud adalah Singapura. Lalu ada ARIMA 110 dengan covariat, yaitu kasus aktif di negara bagian dan distrik, serta negara tetangga. Model ARIMA 010 dengan kasus aktif di negara bagian dan distrik yang pertama, dengan sebagai covariat independen, dipilih sebagai model yang paling sesuai dengan MAPE terendah sama dengan 16,014 dan BIC sama dengan 4,172. Kenapa model ini dipilih? Karena seperti yang dibilang Vincent tadi, semakin rendah MAPE-nya, maka dianggap model tersebut bisa memprediksi lebih akurat. Kemudian model tersebut, model ARIMA 010 juga divalidasi menggunakan uji Liung Box Q18 dengan Q18 sama dengan 23,115 dan p-value sama dengan 0,186. Next. Kemudian kita masuk ke analisis residual. Analisis ACF dan PACF residual untuk ARIMA 010 menyatakan bahwa model cukup baik dan cocok dengan data, dengan tidak adanya residu yang melewati interval kepercayaan 95%. Ditunjukkan pada gambar 2. Gambar 2 ini merupakan residual dari ACF dan PACF untuk ARIMA 010. Dan bisa dilihat untuk residual ACF berada dalam interval, kemudian untuk residual PACF hampir semuanya berada dalam interval. Oleh karena itu, ARIMA 010 dengan covariat independen, yaitu kasus aktif di negara bagian dan distrik, merupakan model terbaik yang menghasilkan fitting cukup cocok, ditunjukkan pada gambar 3. Nah, gambar 3 ini merupakan validasi model dan forecast untuk ARIMA 010 dalam periode 22 Januari 2020 sampai 1 Mei 2020 di Malaysia. Di situ bisa dilihat untuk yang warna merah merupakan model fit values, dan yang warna kuning adalah forecast values. Antara kedua garis tersebut bisa dibilang cukup fit atau cukup pas. Next. Kemudian ada koefisien yang diperkirakan pada ARIMA 010 ditunjukkan pada tabel 2. Pada tabel 2 ini terdapat 4 model covariat, yaitu ada konstan,
kasus negara bagian, kasus distrik, dan kasus aktif, yang dimana masing-masing model memiliki estimasi, SE, dan p-value. Next. Kemudian pada gambar 3, ARIMA 010 menunjukkan bahwa adanya tren penurunan kasus harian COVID-19 di Malaysia selama periode 18 April 2020 sampai 1 Mei 2020. Bisa back ke 2 slide sebelumnya. Ya, pada gambar 3 ini yang di bagian kanan, di situ ada forecast period, di mana itu merupakan periode 18 April 2020 sampai 1 Mei 2020. Dan yang bergaris kuning merupakan forecast value. Bisa dilihat bahwa garis tersebut menunjukkan tren penurunan. Next. Ya, balik yang tadi. Kemudian untuk nilai 5-point moving average untuk kasus harian COVID-19 di Malaysia berada dalam interval prediksi dengan interval kepercayaan 95%, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Gambar 4 ini merupakan observasi dan forecast kasus aktif harian COVID-19 di Malaysia dengan ARIMA 010 periode 18 April 2020 sampai 1 Mei 2020. Untuk nilai 5-point moving average-nya ditunjukkan pada garis yang warna biru, dan di situ bisa dilihat garis warna biru itu berada dalam interval. Kemudian semua nilai perkiraan berada dalam kisaran deviasi 25% dengan 80% nilai perkiraan dalam indeks deviasi 15%. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Gambar 5 merupakan indeks deviasi dari ARIMA 010 periode 18 April 2020 sampai 1 Mei 2020 di Malaysia. Untuk kisaran deviasinya sendiri bisa dilihat ada di sekitar 25%. Kemudian di situ juga menunjukkan bahwa indeks deviasinya 15%. Next. Dan terakhir untuk bagian ini, model ARIMA 010 memprediksi kasus harian COVID-19 di Malaysia cukup akurat dari 18 April 2020 sampai 1 Mei 2020 secara kumulatif, yaitu terdapat 837 kasus terprediksi dari 820 kasus yang terobservasi. Ini berarti hanya berbeda 17 kasus lebih tinggi dari yang terobservasi, atau sekitar 1,9%. Selanjutnya akan dibahas mengenai diskusi. Sejak WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemik, beberapa negara termasuk Malaysia mengalami peningkatan kasus COVID-19 yang cepat. Peningkatan kasus yang cepat ini menekan sebagian besar perawatan kesehatan di seluruh dunia, sehingga otoritas kesehatan berusaha untuk memperkirakan tren pandemik ini. Namun, terbukti sulit karena COVID-19 ini adalah penyakit baru dengan keterbatasan data dan keterbatasan pengetahuan tentang tren. Sehingga untuk memprediksi tren COVID-19 ini, otoritas kesehatan menggunakan model kompartemen dan deret waktu. Contoh model kompartemen itu adalah model SIR atau SEIR. Model ini membutuhkan data yang cukup untuk menentukan parameter model. Sedangkan contoh dari model deret waktu adalah model ARIMA yang membutuhkan data deret waktu yang lama. Dan hanya dengan 50 titik data, model ini sudah mampu memberikan prediksi yang akurat. Next. Selama pandemi COVID-19 ini, dengan data dan informasi yang terbatas, ditemukan bahwa model ARIMA adalah deret waktu yang mampu meramalkan tren kasus COVID-19 dari 18 April 2020 hingga 1 Mei 2020 secara akurat. Dan dari gambar 5, didapatkan bahwa hasil penelitian ini diperkuat oleh variansi yang kurang dari 15% dan kasus yang diamati sebesar 80% dari titik data yang diperkirakan. Dan di makalah ini menunjukkan bahwa model ARIMA adalah model yang cocok untuk meramalkan tren kasus, terutama untuk data yang terbatas. Next. Untuk kasus COVID-19 ini tidak hanya dilakukan di Malaysia, tetapi juga dilakukan di negara-negara lain seperti Korea Selatan, Iran, dan Italia, yang mampu juga memprediksi tren kasus COVID-19 ini menggunakan model ARIMA dalam kondisi yang serupa. Dan selain dari temuan yang ada, sebuah penelitian di Italia juga melaporkan bahwa tingkat akurasi ramalan 90% itu dapat memprediksi tren COVID-19 menggunakan model ARIMA. Lalu kemampuan model untuk menghasilkan perkiraan dengan data yang terbatas itu bergantung pada yang pertama persiapan variabel sebelum estimasi model, dan yang kedua adalah menggabungkan covariat yang cocok ke dalam model. Pada penelitian ini menggunakan data harian yang diobservasi menggunakan variabel yang bervariasi,
Dan dengan data yang sudah diolah, terbukti dapat meningkatkan akurasi model ketika jumlah titik data yang tersedia terbatas. Selain itu, untuk meningkatkan sinyal tren dapat menggunakan covariate independent. Dalam penelitian ini digunakan data kasus aktif dengan tujuan memberikan sinyal tren yang lebih jelas dalam pengembangan model. Penggunaan covariate independent ini dapat meningkatkan akurasi dalam situasi data terbatas karena kemungkinan adanya pendeteksian sinyal. Next. Keunggulan dari penelitian ini, yang pertama, paper ini merupakan paper yang pertama melaporkan penggunaan model ARIMA untuk memperkirakan kasus dan tren COVID-19 di Malaysia. Yang kedua, paper ini merupakan upaya pertama yang menggunakan data kasus yang sudah diolah untuk meningkatkan akurasi sebagai pembanding dengan penelitian serupa menggunakan model ARIMA untuk COVID-19 yang dilakukan di negara lain. Yang ketiga, paper ini menggunakan beberapa covariate independent yang dapat memberikan sinyal lebih akurat untuk mengembangkan prediksi model dengan jangka pendek agar dapat menanggapi wabah dengan secepat mungkin. Keunggulan yang keempat, mengoptimalkan model dan periode validasi untuk menghasilkan model yang paling cocok. Dan yang dapat mempengaruhi akurasi prediksi itu adalah kesalahan dalam pengumpulan data. Namun untuk data yang digunakan dalam penelitian ini itu sudah diverifikasi dan divalidasi oleh otoritas kesehatan menggunakan standar yang relevan. Next. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat dilihat efektivitas dari model ARIMA dalam meramalkan kasus COVID-19 dari 18 April 2020 hingga 1 Mei 2020. Hal ini menunjukkan bahwa peramalan kasus COVID-19 di masa mendatang akan cocok bila menggunakan model ARIMA, terutama ketika model parameter yang menentukan dinamika penyakit tidak tersedia atau tidak ditentukan karena kebaruan penyakit tersebut. Selain itu, model ARIMA adalah model empiris yang fleksibel yang mampu menghasilkan ramalan yang akurat dalam situasi dengan data terbatas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa model ARIMA mampu memberikan peramalan yang masuk akal bahkan dengan batasan yang disebutkan di atas sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok H, semoga bermanfaat. Terima kasih.